Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat asar Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama telah hadir dalam acara yang mulia ini untuk membersamai para mu'alaf kita pada sore hari ini. Nah, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita dapatkan pada hari ini, pada hari puasa ini yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang luar biasa ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita minta pada pengurus Masjid Bintaro Raya, pada Bapak Irwan Purajaya ya, untuk memberikan sambutan. Pada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beri salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita bisa berkumpul kembali di sore hari ini, dan alhamdulillah kita akan nanti menyimak kajian dari Kodonitan, juga dari Ustadz Muhammad Zain, dan insya Allah nanti juga akan ada kejutan juga dari Kodoni. Kita akan simak bersama-sama. Semoga nanti acara hari ini menambah keberkahan buat kita semua dan juga menguatkan iman kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga dengan tayangan ini kok nanti mudah-mudahan banyak juga yang dapat hidayah ya kok ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah MRBJ konsisten kita mengadakan acara-acara seperti ini, dan kami sudah bekerja sama dengan Kodoni sudah beberapa tahun ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi, dan banyak tadi ide-ide dari Kodoni untuk kedepannya kita akan garap lagi siar agama kita. Semoga dengan demikian akan menambah keberkahan keberadaan masjid kita, dan juga keberkahan buat para donatur yang selama ini mensupport kegiatan yang ada di MRBJ, terutama pada saat Ramadan ini kita didukung penuh oleh Bank Syariah Indonesia dan juga beberapa partner lain, sehingga kita berharap kolaborasi ini bersama Kodoni, dan juga ada mualaf center dari Houston juga udah kerjasama dengan kita. Jadi jaringan kita insya Allah akan cukup kuat, apalagi kita tahu karismanya Kodoni luar biasa. Insya Allah kajian sore ini akan segera kita mulai. Demikian dari kami, atas kehadiran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Irwan Purajaya dan seluruh pengurus masjid yang telah memberikan tempat yang luar biasa. Ternyata sudah bertahun-tahun ya kerjasama Ustadz Kodoni ya. Nah, ini merupakan keberkahan bagi para mu'alaf yang memang telah membersamai kita dalam Islam ini. Ya mungkin ada yang setahun, ada yang sebulan dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan bahwa khidmat masjid ini pada para mu'alaf, semoga Allah memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambutan kedua akan disampaikan kepada Pak Agus Kristianto sebagai Ketua Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam, dan tentunya nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini di Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ.
Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kami selaku Ketua Garda Mu'alaf Indonesia mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada DKM Masjid Raya Bintaro Jaya yang telah bersedia untuk selalu membersamai, merangkul dan kolaborasi dengan Garda Mu'alaf Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan acara dengan mengundang para mu'alaf dan juga jamaah masjid sendiri untuk bisa mengikuti acara yang dilaksanakan antara Garda Mu'alaf Indonesia maupun DKM MRJB. Dalam kesempatan ini kita mengambil tema bahagia bersama keluarga, tentunya keluarga mu'alaf ya, itu akan banyak sekali kisah-kisah yang menarik maupun yang bisa kita ambil pelajaran atau ibroh agar bisa meningkatkan barangkali keimanan kita maupun juga keimanan para mu'alaf dan mu'alafah itu sendiri. Jadi khususnya bagi mu'alaf maupun mu'alafah binaan daripada Garda Mu'alaf Indonesia, marilah kita sama-sama menuntut atau mengkaji ilmu di majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Dan tentunya setiap langkah kita atau semoga setiap langkah kita di bulan Ramadan ini Allah berikan rahmat dan keberkahan, dikuatkan, kemudian disehatkan, diluaskan kesabarannya, kemudian dianugerahi rasa syukur dan tentunya semua doa-doa kita ataupun harapan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kami selaku Ketua Garda Mu'alaf mewakili Yayasan Garda Mu'alaf tentunya sekali lagi memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ini nantinya ada kekurangan maupun kurang berkenan. Dari saya pribadi, saya memohon maaf apabila ada tindakan maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak berpanjang lebar karena nantinya ya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain maupun Ustadz Kohdodi akan banyak memberikan ilmu atau wawasan bagi kita untuk menambah keimanan kita sendiri tentunya di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Ustadz Agus Kristianto yang telah memberikan sambutan sebagai perwakilan dari Garda Mu'alaf Indonesia. Nah, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kohdondi ya, selaku pembina dari Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Tafadhol maskuro kepada Ustadz Dondi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali Pak Bambang, Pak Irwan, Masya Allah. Ini Masya Allah ya,
dukungan daripada MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya kepada Garda Mualaf Indonesia. Kalau untuk acara mualaf nggak ada matinya gitu ya. Masya Allah. Biasanya kita dikasih tempat yang kecil, sekarang kita dikasih tempat kegedean. Sampai bingung, sampai mencar-mencar jadi yang datang duduk sini. Masya Allah. Mungkin yang bapak-bapak bisa agak ngumpul sini ya, kira-kira. Ini kayaknya jauh bener nih kayaknya nih. Ya, alhamdulillah untuk kesekian kalinya Yayasan Garda Mualaf Indonesia dibantu dan didukung oleh Masjid Raya Bintaro Jaya dalam mengadakan acara-acara yang bisa melibatkan dan juga menguatkan para saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Ya, jadi kami sangat berterima kasih dengan DKM MRBJ. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan bersama dengan kita, semua kita dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah seperti biasa ya, ini udah kesekian kalinya kita mengadakan acara buka puasa bersama dengan mualaf-mualaf binaan kita, dan alhamdulillah pada hari ini kami juga dibersamai oleh Bang Muamalat nih, Masya Allah. Ada Pak Handoko, ada Mas Tri Wahyu nih, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kencang lagi nih kerjasama nanti ya, insya Allah ya. Baik, nah pada sore hari ini sambil kita menunggu Ustadz Muhammad Zain ya, masih on the way? Oh sedang sholat, baik. Kita tunggu sebentar, tapi nanti mungkin waktunya yang buat Ustadz Muhammad Zain nanti kira-kira 30 menit lagi, nggak apa-apa ya? Nah, nggak apa-apa ya. Saya ingin gini, sebenarnya tadinya saya ada rencana lain, tetapi alhamdulillah di tengah-tengah kita sekarang, ya saya masih ingat bagaimana saya berdiskusi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini nih, di studio saya ini. Tapi saya ingin menampilkan, Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah. Sore hari ini saya ingin menampilkan dua orang ya yang belum lama masuk Islam, dan dua orang ini sekarang dalam pembinaan kita dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Boleh nggak minta maju ke depan Saudari Wilda Ferasari dan Ibu Irin Ratwi siapa? Hamilia ya? Ibu Meli, silakan. Bu Meli, silakan. Ini sambil kita menunggu Ustadz Muhammad Zain, saya ingin menampilkan dua akhwat ya. Ya, silakan duduk sini. Izin ya, kita duduk ya sini ya. Wilda, Cik Meli, waduh, Masya Allah. Mic-nya cukup nggak? Sebelah situ nggak? Sebelah situ. Nah. Mic-nya ada satu lagi nggak? Oh, pakai itu ya. Nah, kalau nggak saya pakai. Nah, dua orang ini ya, Wilda Ferasari, profesi sebagai apa? Suster ya? Oh, perawat ya, perawat senior. Ada seniornya nggak? Ada. Harus pakai senior katanya. Datang ke studio Garda Mualaf Indonesia kira-kira tanggal awal November ya? Untuk datangnya tanggal 26 Oktober. Oh, 26 Oktober. Nah, dibawa oleh seorang dokter bernama Dr. Iqbal, karena beliau ini bekerja di sebuah rumah sakit umum daerah di daerah Jakarta Timur ya? Iya, iya kok. Nah, saya pengen ngobrol nih sama Wilda, satu lagi dengan Cik Meli. Cik Meli ini adalah awalnya nih seorang drummer gereja nih. Drummer ya, jadi gereja ada drummer loh ya. Jadi di gereja itu ada alat musiknya, yang mana Cik Meli ini juga belum lama datang ke studio Garda Mualaf. Kami berdiskusi. Cik Meli ini adalah seorang drummer. Drummer apa? Rock atau apa? Atau jazz? Di gereja, yang datang ke studio Garda Mualaf Indonesia berdiskusi, dan alhamdulillah kedua ukhti kita ini bersyahadat di Garda Mualaf Indonesia. Dan kenapa saya tampilkan dua-duanya di sini? Karena dua akhwat ini yang sekarang sedang bersama dengan kita ini sekarang sedang tidak berada di rumah mereka masing-masing. Artinya dikeluarkan dari rumah mereka masing-masing ya. Jadi dua ukhti ini sekarang dalam dalam shelter kita
Ya. Jadi mau ngobrol-ngobrol nih sedikit nih. Assalamualaikum Wilda, Cimeli. Waalaikumsalam Masya kok. Allah. Boleh cerita sedikit nggak dulu awalnya gimana datang ke studio Garda Mualaf Indonesia, berdiskusi, terus akhirnya kok sampai mengambil keputusan yang bikin seperti ini gitu, boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cerita singkat saja. Jadi aku bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Kramat Jati. Saya sebagai perawat spesialis bedah. Jadi singkat ceritanya saya curhat terhadap salah satu dokter spesialis bedah saya yang baru pendatang baru bekerja di tempat kerja saya. Nggak tahu kenapa saya trust dengan beliau dengan menceritakan kegalauan saya karena beliau adalah baru pulang dari relawan Gaza. Singkat cerita saya cerita sama beliau kalau saya galau dan saya merasa kekosongan di dalam hati saya itu selama 2 tahun terakhir dan 1 tahun 5 bulan saya tidak pernah ke gereja. Padahal sebenarnya saya adalah mantan guru sekolah minggu. Saya adalah pengajar guru sekolah minggu dan saya juga trainer juga guru sekolah minggu juga. Jadi saya adalah orang yang militan di gereja saya sebelumnya. Lalu singkat cerita 1,5 bulan saya tidak ke gereja. Singkat cerita saya ke gereja, saya malah mendengarkan podcast di tengah ibadah. Saya mendengarkan podcast pada saat lagi khotbah, podcast Ustadz Adi Hidayat kalau pada tahu. Saya mendengarkan beliau pada saat lagi khotbah. Singkat cerita, teman saya marah-marah dan segala macam. Ya, saya tetap merasa kosong. Singkat cerita saya ceritakan dengan Dokter Iqbal. Tidak tahu, mungkin qadarullah juga Dokter Iqbal merespon dengan baik dengan kegalauan saya. Saya dibawa dengan Dokter Iqbal ke Garda Mualaf Indonesia dan ketemu dengan Koh Dondi di tanggal 26 Oktober. Saya diskusi dengan Koh Dondi lumayan panjang di 4 jam 18 menit. Berapa gelas kopi waktu itu habis? Sekitar 3 gelas kopi. 3 gelas 15.000 ya? Iya, oke, Kali 3 ya? Oke, nggak apa-apa kok. Tinggal dikirim aja ke nomor rekening di bawah sini. Kan ada Bang Muamalat. Oke. Oh iya, alhamdulillah. Singkat cerita diskusi 4 jam 18 menit. Sebenarnya pada saat pas diskusi di situ saya sudah mendapatkan jawaban. Karena dengan kegalauan saya selama 1,5 tahun itu hampir 2 tahun itu saya merasa kayak nggak dapet jawaban. Sebelumnya itu saya sudah mencari semuanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat saya diskusi dengan Koh Dondi itu sudah dapat jawaban sebenarnya. Tapi kurang dikit lagi gitu, kurang klik gitu. Nah singkat cerita berdiskusi tidak lama dari situ Allah izinkan lagi ada kisah-kisah mistis di saat diskusi situ. Saya mendapatkan melihat seseorang yang tidak berwujud. Nah singkat cerita di tanggal 3 November jam 19.45 Koh Dondi dan dibawa dengan Dokter Iqbal dan beserta dengan ada beberapa saksi. Saya mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi. Jadi kisah sebelum saya masuk memeluk Islam itu saya sudah pengen umroh. Saya pengen banget namanya pergi ke Ka'bah. Itu ada salah satu teman saya yang muslim juga, muslimah. Dia tiap tahun pergi umroh. Dari 6 tahun yang lalu setiap dia pergi saya pengen ikut. Saya pengen gimana caranya saya pergi ke Madinah, Mekah itu melihat Ka'bah tapi saya masih Kristen. Tidak bisa dan itu saya nangis. Benar-benar nangis pada saat 6 tahun yang lalu, tiap tahun. Dan alhamdulillahnya pada saat saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan qadarullah dan Koh Dondi menanyakan pada saat itu apa yang pengen lo inginkan saat ini, yang hal terbesar. Aku pengen umroh kok.
dan Allah jawab, dan aku bilang Allah tuh keren banget ya, gitu kan. Allah jawab, akhirnya aku sudah umroh dan kemarin dapat yang 12 hari, dan itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa kok. Masya Allah, alhamdulillah. Nyampe di sana nggak bisa berhenti nangisnya. Nyampe sana pokoknya luar biasa serunya, dan 12 hari itu sebenarnya kurang ya. Kalau perlu pengennya tuh kalau jarak 2 jam doang ke sana pengennya tiap bulan ke sana. Tapi ini enggak. Tapi terima kasih untuk yang memberikan dananya untuk memberkatkan saya umroh, dan terima kasih juga buat Garda Mualaf Indonesia yang memfasilitasi semuanya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ceritanya gimana nih? Ini ceritanya sampai diusir dari rumah nih. Oke, Nah, ini yang belum ceritanya diceritain diusir itu dari rumah itu di tanggal 27 Desember saya diusir dari rumah karena saya tidak bisa sholat, gitu. Tidak boleh melakukan ibadah di sana, di rumah. Saya rindu dengan itu. Saya ingin melakukan ibadah. Tapi saya tidak bisa, orang tua tidak boleh. Di jam 3 pagi saya dibangunin sama mama saya untuk saya suruh beres-beresin baju dan pergi. Saya shock, saya dibangunin di situ, suruh beresin baju dan suruh pergi. Karena dia tidak sanggup melihat saya untuk sholat dan ibadah sholat di rumah. Seperti itu, dan akhirnya saya hubungi Ko Dodi, apakah boleh untuk tinggal bersama dengan Garda Mualaf. Kata Ko Dodi, oh silakan, karena kita memfasilitasi itu sendiri gitu. Akhirnya saya pergi, saya berangkat ke tempat Garda Mualaf Indonesia dan saya difasilitasi sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang kerja pulang pergi dari tempat shelter ya berarti ya? Iya kok. Sudah ikro berapa sekarang? Baru kemarin udah ikro 4, udah mau selesai, mau ke ikro 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan Wilda istiqomah ya, dan juga bisa belajar Islam secara atau menjalankan Islam secara kafah. Di sebelahnya ada panggilannya Cik Meli nih ya, Cik Meli juga datang ke studio Garda Mualaf Indonesia. Boleh diceritain Ci aslinya asal dari mana dan sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Saya aslinya dari Sumbawa, tapi saya merantau ke Jogja dan nggak tahu kenapa bisa sampai ke Jakarta sini. Di Jakarta saya tinggal di tempatnya hamba Tuhan gitu ya. Itu. Dan singkat cerita saya sering nonton YouTube kan, terus ngeliat lewat YouTube-nya Ko Dodi Tan gitu. Terus ya saya penasaran terus gitu. Dan memang dari dulu waktu saya juga pernah sekolah di STT, sekolah teologi ya gitu. Jadi waktu sekolah dulu itu saya penasaran dengan Trinitas kan gitu. Jadi itu yang terus menghantui saya gitu. Terus udah itu saya di situ cuma D2 aja, terus saya pindah ke sekolah musik rohani. Saya termasuk aktivis gereja yang paling aktif gitu. Bahkan saya pernah pelayanan di Pulau Bangka 6 bulan gitu untuk pelayanan inilah kayak penginjilan gitu. Nah, terus udah itu saya rindu sekali sejak saya tahu tentang videonya Ko Dodi Tan itu, terus saya apalagi dengan Ustadz Kenama itu saya percaya langsung bahwa Yesus itu bukan Tuhan begitu. Dan saya mengerti akan hal itu. Kemudian saya mencari bukti-buktinya semua gitu, dan akhirnya saya sudah mantapkan hati saya. Kemudian saya waktu itu sadar mandiri gitu, karena saya rindu sekali, ini kan kebenaran gitu, kenapa saya harus ikut nyembah manusia gitu kan. Jadi saya juga tapi masih tetap bermain drum gitu, walaupun saya mengerti kebenaran itu, karena saya takut kan sama kakak sepupu saya gitu, dan sama sekali mereka tidak tahu kalau saya sudah menganut ini Islam gitu. Terus setiap dari pulang main drum, kalau di gereja saya istighfar aja gitu. Apa yang dibacakan saya istighfar aja gitu. Terus saya
habis pulang dari gereja saya sahadat lagi gitu, sahadat sendiri gitu. Terus saya pikir, sering saya nonton Kododi, terus saya pikir apa salahnya, coba saya ingin banyak tahu dan untuk memantapkan kebenaran ini sebenar-benarnya. Akhirnya saya temui ini ke Garda Mualaf gitu kan, terus saya nanya dan akhirnya setelah begitu sangat yakin, kemudian saya sahadat tanggal 18 Februari. Pas tanggal 19 yaitu masuk bulan puasa gitu. Alhamdulillah. Ya, itulah cerita saya. Ya, tolong bantu doa supaya saya bisa istiqomah dan anak-anak saya bisa juga mendapat hidayah. Ya, alhamdulillah. Jadi Cimeli pernah cerita bahwa waktu baru datang dia cerita, ternyata dia nonton video saya bahkan sampai jadi langganan. Ya sih ya? Iya. Masya Allah. Saya baru tahu ada orang Kristen langganan channel saya. Nah, terus akhirnya Cimeli juga cerita bahwa Cimeli di gereja main drum tapi hatinya berzikir ya. Ada yang begitu memang ya. Dulu juga ada Inci juga begitu. Masuk Islam, gak mau suaminya tahu, dia tetap ke gereja, di dalam gereja nyanyi, dianya berzikir. Alhamdulillah. Tapi hidayah sudah menghinggapi, sudah menghampiri dan juga sudah diterima oleh Wilda dan Cimeli ya. Alhamdulillah. Semuanya itu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah SWT ya. Jadi Wilda, Cimeli yang sudah bersahadat baru-baru ini, itu semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah diizinkan Allah SWT. Jadi ketika kita sudah diberikan nikmat iman Islam, artinya kita sudah diberikan penghargaan yang paling tinggi dari pencipta kita Allah SWT ya. Nah, Cimeli juga cerita akhirnya dia tidak tahan tinggal dengan di rumah kakak sepupunya saya. ya. Soalnya kan di sana masak babi apa semuanya gitu. Satu masak Terus babi, kedua nggak saya bisa juga, sholat ya. Ya benar, saya nggak bisa sholat dan waktu saya nggak bisa sholat itu saya cuma ada penghiburan yaitu baca Al-Fatihah saja. Masya Allah. Ya seperti teman saya di Lombok katakan itu 100 kali gitu. Masya Allah. Itu Ya. yang saya lakukan supaya saya itu ya udah benar Islam gitu loh. Jadi alhamdulillah kedua ukti ini sekarang dalam penampungan di Garda Mualaf Indonesia ya, di apartemen yang di Cibubur. Alhamdulillah kita juga mengirimkan guru-guru ngaji berapa? Kalau Wilda seminggu berapa kali? 2 kali. Kadang 2 kali, ini permintaan 3 kali 3 untuk kali. minggu ke depan. Oke, Cimeli seminggu berapa kali? Saya minta 4 kali. 4 kali, alhamdulillah. Biar cepat bisa baca Quran ya. Nah, jadi mohon doanya dari Bapak Ibu ya di sini, mudah-mudahan kedua ukti ini kita bisa menjalankan Islam dengan kafah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak ya Wilda dan Cimeli, bisa kembali. Nah, ini kita juga kedatangan teman-teman mu'alaf dari satu arah ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa menjalankan atau mengikuti acara ini secara bersama-sama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, juga termasuk tadi kita mendengar kisah daripada Wilda dan Cimeli adalah untuk kita saling menguatkan iman dan akidah kita ya. Terima kasih banyak Cik Kristi yang sudah bawa pasukannya nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, nah mungkin sebelum kita dengar ya ceramah daripada Ustadz Muhammad Zain, mungkin ada nggak dari teman-teman di sini, baik yang mu'alaf nih, yang ikhwan dan akhwat, yang punya pertanyaan ya sebelum kita dengar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari komunitas Satu Arah. Alhamdulillah saya mualaf. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah udah sekitar 12 tahun. Oh, bukan mualaf lagi ya. Bukan ya? Masa mualaf terus? Oh ya. Kan dari mualaf. Ya, Dari mualaf itu ya standarnya ini menurut guru-guru kita itu standarnya 2 sampai 4 tahun. Masih disebut mualaf ya. Gak apa-apa. Terus mantan kafir aja. Udah. Oh ya. Boleh dong mantan kafir ya. Iya. Pertanyaannya apa, Cilinda? Pertanyaannya adalah ini kan temanya adalah tentang yang berkeluarga ya. Ya. Kalau tantangannya itu adalah kalau seorang mualaf itu
kalau suaminya itu apa ya, belum bisa membawa istrinya yang mualaf itu untuk lebih maksudnya bagaimana ya? Menjalankan Lebih Islamnya. menjalankan ibadahnya, memberi contoh Ya, gitu. ya. Nah itu gimana supaya sebagai seorang istri itu kita tetap menjaga iman mualaf, iman kita sebagai seorang yang baru mengenal, Ya. baru memahami gitu. Ya. Nah itu minta tips dan triksnya aja gitu. Bukannya Baik. kita mau menghakimi suami tidak, Baik. tapi lebih menjaga kitanya gitu. Baik, alhamdulillah. Saya coba jawab ya. Nah, Terima kasih. jadi insya Allah kalau suaminya belum bisa membawa istrinya atau mengajak istrinya untuk menjalankan Islam dengan kafah, ya minta suaminya untuk belajar pertama, ya. Tapi mintanya harus dengan cara yang paling baik, ya. Jangan nyuruh-nyuruh seperti nyuruh anak kecil gitu, jangan. Yang kedua, minta suaminya kalau memang dia agak sulit belajar, minta suaminya ikut banyak-banyak ikut pengajian. Ya, nanti boleh cek jadwalnya Ustadz Muhammad Zain di mana kajiannya, ikutin gitu ya. Itu kalaupun sampai tidak bisa ngaji offline, ya paling tidak ngaji online. Ya, banyak juga sekarang guru-guru kita yang memberikan kajian lewat online ya. Minta baik-baik secara paling lembut kepada suaminya untuk sering-sering ikut kajian supaya bisa ngajarin keluarganya, mengajak, memberi bimbingan supaya keluarganya bisa menjalankan Islam dan juga supaya suami ini bisa menjadi imam yang baik gitu ya. Tapi harus dengan cara yang paling baik. Kalau suaminya tidak bisa diminta secara baik, cari orang ya, entah pamannya, entah orang tuanya, entah saudaranya atau temannya yang suaranya atau omongannya didengar sama suami. Ya, kalau omongan istri nggak didengar, cari orang yang omongannya didengar sama suami, minta tolong gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, persembahan dari Bang Muamalat nih. Jazakallahu Mohon- khair. Ya, silakan yang lain dari bapak-bapak. Itu masnya. Mic-nya tolong tuh. Sekalian Ustadz Muhammad Zain saya undang ke depan sebagai persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya declare dulu nih koh. Jadi saya itu bukan mualaf. Jadi alhamdulillah Islam dari lahir. Jadi saya kesini khusus untuk lihat kokoh nih. Masya Allah. Karena dalam 2 tahun terakhir terus terang saya penonton setia Kodonita. Masya Allah. Hampir tiap Berlangganan nggak? pelangganan. Oh, kirain nggak kalah sama Cimeli berlangganan. Masya Allah. Jadi setiap pulang kantor saya istirahat sambil melihat videonya Kodonitan. Alhamdulillah. Jadi saya lihat banyak banget dari rekan-rekan yang mualaf gitu dari Panatua. Terakhir saya nonton mantan pendeta Pak Arom ya, Arom. Pak Arom gitu. Nah saya bahagia banget gitu, saya bersyukur banget punya seseorang kayak Zakir Naiknya Indonesia. Oh, belum. Alhamdulillah. Jadi semoga kedepannya ini saya sendiri gini kok, saya sendiri dulu mungkin sholat masih belentang-belentong. Puasa dulu masih suka ini. Jadi ketika ngelihat Kodoni, saya semakin yakin bahwa Islam tuh memang agama yang diridhoi Allah dan memang Amin. benar agama yang benar. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya terima kasih. Saya nggak bertanya tapi lebih ke arah terima kasih nih dengan jalannya gitu ya dari Kodoni. Jadi alhamdulillah juga tahun lalu saya nggak ada berpikir untuk umroh atau segala macam gitu ya. Bahkan saya rencana mau umroh nanti aja kalau udah tua gitu kan. Oh, kalau udah tua. Tapi ternyata alhamdulillah tahun lalu di bulan Februari saya melaksanakan dengan istri karena memang merasa itu tadi kebenaran Islam tersebut. Alhamdulillah. Itu aja mungkin yang dari saya. Terima kasih Kodoni, buat saya sama istri juga salam karena juga sering juga nonton Kodoni. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih bingkisannya. Masya Allah. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Satu lagi sebelum kita dengar. Ini ada. Nah ini yang dibilang penatua di sini ada orang ini mas. Ini penatuan ini. Mantan penatua. Silakan Pak Heri. Ibu-ibu ada satu ya. Baik. Silakan Pak Heri. Nanti. Silakan Ibu. Ya Ibu. Silakan.
Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak Irwan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel, mantan kafir ya Pak. Waduh, mantan kafir. Alhamdulillah. Sekarang muslim ya, muslimah. Silakan. Pertanyaannya ada dua, Pak. Untuk yang pertama, apa hukumnya untuk mengucapkan Natal ya? Oke. Pak? Terus Karena kan orang tua saya memang Nasrani ya Pak. masih ya, masih. Ya, Oke. tapi udah dari 2 tahun yang lalu saya nggak ngucapin sih Pak, karena saya ada pernah dengar ceramah kalau itu nggak boleh kan Pak. Tapi kadang masih orang tua tuh kadang masih suka kayak nyindir gitu. Oke, ya. Nah Silakan. itu satu. Yang kedua, Yang kedua, masih dalam konteks yang sama yang dipertanyakan sama Kak Linda, Pak. Hal itu yang kadang suami yang kurang mendukung gitu Pak dalam menjalankan istiqomah, dan kadang itu jadi yang hal-hal yang bikin jadi down gitu. Apakah ada ya hadis atau apa gitu ketika dalam rumah tangga suaminya tidak menjalankan atau mengajarkan yang baik atau bahkan bikin rumah tangganya jadi kerikil-kerikil kecil gitu Pak, selalu Baik. pertengkaran. Itu apakah ada di Baik, situ baik, baik. yang bisa ataukah harus bisa gitu? baik, sudah paham, Terima sudah paham, kasih. sudah paham. Baik. Ya, jadi insya Allah ya, insya Allah nanti yang masalah ini nanti bisa dijawab dalam tausiahnya Ustadz Muhammad Zain ya. Boleh disinggung sedikit ya Ustadz ya, tentang suami yang kurang mengajak keluarganya atau kurang bisa menjadi imam yang baik lah. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama ya, bagaimana hukumnya kita mengucapkan selamat Natal bahkan kepada orang tua kita sendiri yang berkeyakinan lain. Baik, ketika kita sudah disebut menjadi orang beriman, kalau saya mengikuti pendapat ulama atau guru-guru kita yang mengatakan bahwa memberikan ucapan selamat Natal itu adalah sebuah keharaman, ya, tidak boleh, ya, terutama kalau di negara yang mayoritasnya Islam. Ada pendapat ulama yang kalau di negara yang Islamnya minoritas itu masih diperbolehkan mengucapkan selamat Natal, tapi itu pun hanya sebagai basa-basi ya, dan itu juga sebagai ada catatan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tapi kalau di negara di tempat yang mayoritas Islam, kita diharamkan mengucapkan selamat Natal ya. Jadi walaupun kepada orang tua kita sendiri, tapi gini, kita kan masih bisa cari cara yang paling baik juga yang paling enak untuk orang tua kita, istilahnya memberikan mereka menjalankan keyakinan dengan sebebas-bebasnya. Kalaupun orang tua nyindir, kita nggak perlu membalas, jangan. Kalau kita membalas nanti malah jadinya jadi tegang gitu ya. Tapi kalau misalnya pas hari Natal, kita sebagai anak justru kita juga boleh sibuk menyediakan apa yang mereka sukai, makanan misalnya contohnya. Kita sediain makanan buat mereka ya. Bahkan kalau misalnya disindir kenapa nggak ngucapin, kita boleh sambil mengucapkan paling jauh begini aja. Selamat hari liburan ya Pak, Mah gitu. Boleh nggak hari liburan? Boleh hari liburan ya, jangan Natalnya. Selamat liburan ya Pak, Mah, boleh gitu ya. Untuk yang kedua, mudah-mudahan nanti disinggung ya. Tadi kan saya sudah jelaskan secara singkat, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi. Baik, mungkin kita sekarang. Oh iya, Pak Heri, sorry Pak, silakan Pak. Oh iya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Heri. Alhamdulillah saya bersyukur bisa kenal Kodondi dan Yayasan Mu'alaf ini melalui secara tidak langsung maupun langsung Kodondi sudah memberikan banyak masukan, banyak ilmu ya. Jadi sehingga saya juga menyadari bahwa
Islam itu yang paling yang benar. Cuman yang ingin saya tanyakan setelah saya ikut banyak ngaji gitu kan, saya mendengar juga bahwa ada 73 aliran nanti kan gitu Islam gitu. Nah, kami yang para mu'alaf ini yang sudah ada, saya merasa sudah ada di tempat yang benar, jangan sampai ada di di aliran yang 72 itu gitu. Yeah. Jadi untuk itu saya ingin bertanya, karena mereka juga kalau saya dengar semuanya juga berpegang pada Quran dan hadis gitu ya. Tapi memang jadi saya minta petunjuk lah gitu. Jadi kira-kira untuk satu itu yang benar ciri-cirinya gitu. Karena hampir semuanya juga memegang Quran dan hadis sebagai pegangan mereka ya gitu ya. Jadi ada 4 kalau nggak salah ya Quran, yang menjadi hadis, pegangan ijma, hukum qiyas. Islam itu. Cuman mereka juga seperti itu, cuman memang kadang-kadang ada yang lebih gampang mengkafir-kafirkan. Itulah yang kira-kira supaya kami itu nggak ada di nggak salah lah gitu jalannya gitu. Jadi jangan sampai keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Enggak, bismillah Pak, enggak. Itu aja. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Bismillah. Jadi kalau kita mendengarkan hadis itu memang seolah-olah umat Islam itu kok malah jadi kebanyakan malah yang masuk neraka gitu ya. Yang masuk surga cuma satu golongan. Tapi gini Pak, kita patokannya gini aja. Patokan kita adalah yang seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, bahwa ada Quran, ada hadis sahih, ada ijma ulama, ada qiyas. Perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu kebanyakan adalah perbedaan cara pandang atau cara memahami sifat-sifat dari Allah SWT. Tetapi cara pandang itu nanti bisa menjadikan orang-orang atau kelompok tersebut menjadi tersesat gitu Pak ya. Bapak jangan khawatir, saya punya tips Pak. Dulu ketika saya masuk Islam, enggak seperti saya ikut yayasan tertentu, enggak. Ketika dulu saya masuk Islam, saya seperti orang masuk hutan sendirian gitu Pak. Saya mau ikut kelompok yang mana gitu kata ya. Qadarullah. Dulu ketika saya pengen masuk pesantren, qadarullah salah seorang teman saya malah membawa saya kepada seorang habib Pak. Ya, ini habibnya habib beneran nih. Habib orang Arab asli gitu ya. Yang ngomong bahasa Indonesianya aja masih susah dimengerti gitu. Dia kalau ngomong saya mesti mikir dulu nih ngomong apa ya tadi gitu ya. Dia seorang habib ya, almarhum Habib Haidar Alwi. Beliau tinggal di Cikidang, Pelabuhan Ratu. Yang mana setelah saya mendengar ngobrol sama dia semalaman, saya baru sadar bahwa ternyata karena saya dulu dari Kristen ya, kalau saya dengar Kristen itu agama kasih, ternyata setelah saya ngobrol semalaman sama Habib Haidar ini, Islam itu tidak hanya agama kasih, tapi agama kasih dan sayang. Ya. Artinya, Bapak kalau mikirin 72 kelompok itu yang bagaimana, Bapak gak usah terlalu mikirin ke sana Pak. Yang penting Bapak sekarang menjalankan Islam dengan bertakwa dan berkasih sayang. Kita jaga habluminallah kita jaga habluminanas kita. Habluminanas kita tidak hanya kepada orang Islam Pak, tapi kepada semua manusia. Dengan segala kebaikan yang kita lakukan ya, dan juga dengan segala takwa yang kita ikuti, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu seperti kita jalan yang ada banyak rintangan atau tantangan Pak. Misalnya ada lubang, ada kerikil, ada paku, misalnya. Kita jalan tapi milih jalannya gitu Pak. Itu takwa itu seperti itu. Insya Allah Pak, kalau kita bisa memilih jalan supaya kita tidak kena paku, supaya kita tidak kena duri, supaya kita tidak masuk lubang, insya Allah ya Allah tahulah perbuatan kita. Jadi jangan terlalu dipikirkan yang golongan-golongan itu Pak. Tips saya dulu ketika ada orang masuk Islam di tempat saya, ikuti kelompok mainstream. Dah itu aja Pak. Ya. Ikuti kelompok mainstream. Mainstream itu artinya yang kebanyakan gitu ya. Tapi jangan terus bertanya, kalau gitu saya ikut NU atau Muhammadiyah gitu. Nggak ada urusannya, itu ormas Pak bukan ya. Itu ormas.
Soalnya ada orang baru masuk Islam ditanya, kamu Islam NU apa Islam Muhammadiyah katanya. Bukan, itu bukan. Ya, jadi itu aja Pak Heru, mudah-mudahan Pak Heri, mudah-mudahan kita istiqomah, kita ikuti yang mainstream aja. Ya Pak ya, insya Allah ya. Jadi ini waktu sudah menunjukkan hampir 17.30. Sekarang kita berikan waktu kepada Ustadz Muhammad Zain untuk memberikan kita tausiah supaya kita semuanya iman dan akidahnya makin kuat ya. Sebelum dimulai, ada satu ayat Al-Quran, ayat yang agung. Allah katakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah senang banget tuh kalau melihat hamba-hambanya itu saffan. Jadi safnya itu rapih, barisnya rapih, duduknya rapih, rapat-rapat gitu ya. Jadi kalau boleh saya minta yang belakang-belakang barangkali boleh maju ke depan, safnya dipenuhi supaya yang di belakang biarkan saudara-saudara kita yang nggak nampak saja yang duduk di belakang. Jadi yang nampak biar kita. Baik. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang maha baik, yang dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita dalam kondisi ini lagi puasa katanya lemes ya. Benar gak sih kalau puasa itu lemes? Hah? Enggak ya. Puasa itu harusnya kita jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih produktif. Ada yang masih lemas di sini? Yang lemas biasanya ketika dia berbuka, ini nanti kita lihat. Ketika berbuka, kita kan sudah seharian nih dari azan subuh sampai dengan dengan saat ini kita sudah nahan apa tuh? Nahan haus, kemudian lapar. Cukup dua itu? Nahan nafsu. Kalau ada di antara kita yang saumnya itu baru menahan lapar dan dahaga, ini kalau saya boleh tanya ke Koh Dondi masih kafir dulu puasa enggak dong? Enggak pernah. Enggak pernah puasa kok. Di dalam Injil enggak ada kewajiban untuk puasa? Contohnya ada, cuman nggak dijalankan. Nggak dijalankan. Ada yang menjalankan tapi nggak semua. Ya, secara umum orang-orang di luar Islam ketika mereka melaksanakan puasa, maka puasanya terbatas pada dua hal tadi. Yang pertama menahan hawa lapar, yang kedua haus. Tapi kita seorang mukmin itu tidak itu tok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita saum kita itu apa yang disampaikan oleh Koh Dondi tadi, menahan hawa nafsu. Oleh karenanya ayatnya jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu,
pun sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum. Tapi kalau kemudian saumnya kita hanya terbatas pada dua menahan hawa nafsu tadi, lapar dan dahaga saja, maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali berarti saumnya itu saum orang umum. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita saum itu tidak demikian. Tidak akan mungkin kemudian muncul ketakwaan dalam diri kita sebagaimana yang Allah inginkan dari ayat yang tadi Anda bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa ketika kita melaksanakan ibadah saum ini, maka kita harus perhatikan. Siapa yang harus kita perhatikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita hari ini, atau ini hari keberapa kita ya? 18. Kayaknya baru kemarin kita mulai ya. Cepat sekali berlalu. 18 hari. Padahal kita kalau boleh ya Allah, kalau kita tahu keutamaan ibadah puasa Ramadan ini, kalau boleh kita minta sama Allah sepanjang tahun tuh Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu pun sama mintanya begitu. Kalau kita masih dua poin tadi yang kita rasakan, yang kita tahan, maka ini adalah saumnya orang-orang awam. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, akan lahir, akan muncul, akan hadir di dalam jiwa kita bentuk-bentuk ketakwaan. Lantas bagaimana mungkin kita bisa menjadi naik level ke tingkat takwa kalau ketika kita berpuasa yang kita tahan hanya lapar dan dahaga saja. Mata kita tidak kita tahan dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita juga kita tidak tahan tuh. Ketika melihat ada orang yang enak banget diomongin nih gitu ya, gibah. Kita biarkan tuh lisan kita ngoceh, ngomelin, ngomongin ngomongin saudara-saudara kita. Telinga kita juga kita biarkan tuh mendengarkan gunjingan-gunjingan gibah. Maka bagaimana mungkin kita bisa naik level ke tingkat takwa Allah kalau puasa kita hanya seperti tadi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Berbicara di hadapan saudara-saudara kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran. Ini mesti banyak di antara kita yang baru kembali ke dalam fitrahnya. Barangkali juga Kohdondi kalau keluarga semuanya sudah futuh belum ya? Pengen banget nggak tuh orang tua? Kalau orang tua sudah? Udah ayah, yang ibu belum. Ibu Sudah meninggal. Ibu sudah meninggal. Keluarga adik kakak? Belum. Belum. Pengen banget nggak Pak? Pengen. Kok di sini boleh nggak Pak? Saya pengen dekat sama orang soleh. Masya Allah. Biar kita kecipratan solehannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang belum menjadi muslim berapa orang lagi? Enggak banyak. Enggak banyak, cuma semuanya. Karena dari keluarga besar saya yang masuk Islam cuma papa saya dan saya. Allah Akbar. Ya. Enggak banyak, yang baru masuk Islam 2 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang di belakang ada nggak suaminya yang masih belum kembali ke dalam fitrah? Ujungkan tangan ada? Ada? Atau ibunya, bapaknya? Ada yang masih belum? Banyak ya? Masya Allah. Pengen banget nggak kita tuh seluruh keluarga kita futuh masuk Islam semuanya? Mau ya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ini Allah bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu hari ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, tuh Quran kan ngomong sama kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasul pengen banget tuh orang-orang yang beliau cintai, dalam hal ini adalah paman beliau. Pengen banget tuh pamannya yang semenjak beliau diangkat menjadi nabi, supportnya sangat luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat dan tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Kodon di Masya Allah, Allah berikan kehebatan. Berapa ribu yang sudah belum masuk Islam? Kurang lebih dalam waktu 1 tahun belakangan ini sampai kemarin 673. Allahu Akbar. Kalau saya tanya Ustadz Agus, udah berapa banyak Ustadz yang diislamkan oleh Ustadz? Udah banyak juga nih, udah banyak. Banyak juga. Udah banyak. Tapi masih kalah jumlah kayaknya. Udah, saya nggak nyari jumlah, saya nyari ridho. Jumlah banyak, Allah redho, itu jauh lebih hebat kan? Kita doakan kau di istiqomah di dalamnya. Semua kita Allah berikan istiqomah di dalamnya. Amin. Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci. Kembali ke persoalan tadi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kita menginginkan orang yang benar-benar kita cintai untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin. Kita sudah berupaya sekeras apapun kok, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai itu. Tapi siapa yang bisa memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di akhir ayatnya, wa huwa alimun, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mau menerima hidayah. Jadi keberadaan kita di sini, Kohdondi berada di sini, Kohdondi ketika sebelum kembali ke dalam fitrah ada keinginan-keinginan gak kok? Jadi sebelum tadinya kan Injilis, penginjil ya? Bukan penginjil. Aktif aja, aktif bayar perpuluhan. Oh, masyaallah. Tahu perpuluhan ya? Kalau saya bilang perpuluhan yang ketahuan di belakang-belakang loh. Nah, ketika kemudian terbersit di dalam hati, kayaknya pengen tahu tentang Islam. Siapa yang memberikan keingintahuan itu terhadap jiwa-jiwa Kohdondi dan teman-teman yang baru masuk Islam? Allah. Jadi secara tidak langsung sebetulnya Kohdondi dan teman-teman yang baru masuk ke dalam fitrah agama ini, di dalam hatinya sudah Allah tanamkan kemauan untuk menerima hidayah itu. Oleh karenanya Allah adalah pemegang kendali remote control semua kita. Baik itu kebahagiaan, baik itu hal-hal yang bersifat mudarat, baik itu yang bersifat manfaat, semua diremote sama Allah Subhanahu wa taala. Maka
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sama-sama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatul iman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu obat yang bisa membuat hati kita tenang. Tidak ada di antara kita yang tidak dihadapkan dengan ombak ujian kehidupan. Semua kita pasti punya ujian. Semua kita pasti dihadapkan dengan persoalan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu memberikan obat yang sangat mujarab kepada kita. Manakala kita mendapatkan berbagai macam persoalan kehidupan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah Israiliyat. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam menengadahkan tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hamba-Mu ini sakit, berikan aku kesembuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil dedaunan herbal kalau kita ya. Kemudian setelah diambil, diproses, diminum. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa sembuh. Seiring berjalan waktu, Nabi Musa ditimpa lagi kesakitan. Karena sudah tahu kemarin sakit, maka obatnya adalah daun-daunan tadi. Nabi Musa dengan logikanya dia datang tuh ke tempat dedaunan itu, dia ambil, dia proses lagi, dia minum. Apa yang terjadi? Tidak sembuh. Allah tidak izinkan dengan obat yang sama Nabi Musa sembuh. Lantas Nabi Musa ngadu sama Allah, ya Allah, kemarin aku sakit, Engkau berikan obat itu dan Engkau sembuhkan. Ketika aku sakit lagi, ya Allah, aku ngambil tuh obat yang dulu Engkau kasih tahu, obatnya itu, tapi kenapa enggak sembuh? Apa kata Allah? Dulu ketika engkau sakit, engkau tengadahkan, engkau minta kepadaku, dan aku berikan kesembuhan. Tapi ketika engkau datang kedua kalinya, engkau sakit di kedua kalinya, engkau langsung mengambil obat, engkau tanpa meminta. Ikhwatul iman, yang menjadi penyembuh kita itu obatnya atau Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala persoalan kita, segala penyakit yang kita miliki, tadi ada yang mengeluhkan tentang suami, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi gimana kalau kemudian ternyata laki-laki kita, suami kita
itu tidak mampu memimpin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah minta cerai aja. Jangan dulu. Ikhtiar dulu. Ikhtiarnya apa? Allah, suamiku begini ya Allah. Datang ke Kohdoni boleh sekedar untuk cari solusi secara insani, manusiawi, diskusi, ya. Cari kepada ustadz yang memang faham masalah kekeluargaan, menyelesaikan problematika kekeluargaan, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Yang pertama yang harus kita lakukan, tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semua persoalan kita, karena kembali ikhwatul iman rahimakumullah, yang mengendalikan remote control kita. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang dalam kondisi kesulitan, dililit dengan hutang, minta sama Allah. Allah yang memberikan ujian itu, Allah juga yang bisa memberikan solusi atas masalah yang kita miliki. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, ini sampai jam berapa kita? Maghrib sejam lagi. Sampai bukanya. Sejam lagi maghribnya ya? Enggak. Enggak. Kalau di Malaysia mungkin sejam lagi. Baik. Sampai jam 20 menit lagi. 20 ya. menit lagi. Ya, insyaallah. Atau 10 menit atau 15 menit boleh. Nanti kita tanya jawab aja. Baik. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Masih terkait dengan Nabi Musa. Ini karena persoalan-persoalan ya, banyak di antara kita. Ada persoalan keluarga ya, judulnya tadi apa tuh? Ya kaitan dengan keluarga, bahagia dengan puasa kan gitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi Musa dalam kisah yang sudah masyhur ya, yang sering kita baca, ketika hendak keluar dari negeri Mesir, dikejar oleh tentara Fir'aun, lengkap persenjataannya tuh. Kemudian di depan mata Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu laut, mentok tuh nggak ada jalan lain. Sementara di belakang tentara bersenjata lengkap. Ada nggak di antara kita yang punya masalah sehebat itu, sengeri itu? Pilihannya nyebur ke laut mati, di belakang berdiam diri juga mati. Nyerah. Kalau nyerah berarti kita masuk lagi ke kafiran. Ada nggak di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya seperti itu? Rasanya nggak ada. Rasanya nggak ada. Maka apa yang dilakukan oleh kaumnya ketika ini? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya ketika lari dan mereka sudah mentok ke lautan, maka apa yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa? Binasa kita wahai Musa. Mati kita udah. Di depan kita laut, di belakang kita pasukan tentara Fir'aun lengkap dengan senjatanya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Kagak. Sesungguhnya Allahku, Tuhanku bersamaku. Ini tauhid ya. Allah bersama dengan kita. Kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kepasrahan total itu sudah diucapkan, sudah dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, maka baru kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Ada nggak terpikir sebelum itu? Sebelum ada perintah ini, terpikir nggak oleh Nabi Musa bahwa tongkat itu bisa membelah lautan? Nggak ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk memukulkan tuh tongkat ke lautan, terbelah ke lautan. Bisa menjadi jalan yang lapang untuk mereka berlari.
dari kejaran Fir'aun. Nah, kita pun sama ikhwatul iman. Ketika kita dihadapkan permasalahan, sesungguhnya yang Allah pengen itu adalah bagaimana tingkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian yang menghampiri kita, dengan ombak yang besar yang menghampiri kita itu, kita tetap takwa kepada Allah, atau justru kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan adalah momen yang Allah yang maha baik Allah berikan kepada umat Islam, kepada kaum mukmin khususnya. Untuk apa? Untuk mensucikan kita. Karena di dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu dijelaskan bahwa salah satu pintu untuk kita mensucikan diri adalah sarananya puasa. Dan lebih hebat lagi, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan yang lainnya, ibadah saum ini kata Allah Subhanahu wa taala untukku, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang saum dengan saum yang benar, tentu saja benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Aku yang akan memberikan pahalanya, terserah aku, tidak ada ibadah yang lain. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah berikan kita umur dan bisa menikmati sajian istimewa yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan saum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa tidak sebagaimana yang kita lakukan. Kalau kita ketika melihat pedagang berjejer, walaupun tadinya cuma pengen beli cilok doang, ketika melihat begitu banyak berjejer, ini pengen beli, itu pengen beli, semuanya dibeli. Akhirnya numpuk tuh di atas meja kita. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diikuti kemudian oleh para sahabat, ketika berbuka beliau hanya makan kurma. Itu pun enggak banyak-banyak, 1 biji atau 3 biji. Setelah itu apa? Minum air putih, air mineral. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Salat maghrib. Setelah salat maghrib beliau berzikir, tidak lagi mengisi dengan makanan dan minuman. Kalaupun haus minum boleh. Kalaupun mau kita makan kurma lagi, boleh tambahkan 4 lagi sehingga genap jadi 7. Atau lebih dari itu pun masih diperbolehkan, tapi hanya kurma saja. Baru setelah itu beliau melaksanakan sholat isya, sholat tarawih. Makannya kapan? Setelah tarawih. Apa yang dimakan oleh Rasulullah? Sama, tidak banyak-banyak makannya. Kalau kita kan enggak, siang hari karena kita puasa, enggak makan, enggak minum, malamnya Hajar jahanam. Balas dendam kita. Ya. Jadi Rasul demikian tuh puasanya, iftarnya demikian. Begitu pula ketika sahur, sahurnya juga demikian, tidak banyak-banyak tuh. Makannya cukup untuk menegangkan tulang punggung saja dalam sebuah hadis. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ini pola yang bisa membuat kita masuk dalam kategori orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kebahagiaan yang hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan dapati adalah berbuka. Kebahagiaan yang lainnya menanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau puasa kita mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Anda cukupkan sedikit dulu. Siap. Barangkali perlu ada tanya jawab, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu Koh Dondi. Insyaallah, alhamdulillah. Dan saat ini memang sudah Allah bikin 50.000 tahun sebelum kita dibuat. Masya Allah. Kita ketemu alhamdulillah. Saya justru mau bertanya kepada Koh Dondi.
Saya punya pengalaman. Punya sahabat, sebut aja namanya A. Sudah 3 tahun ini memang nggak berhubungan, tidak ada komunikasi. Beliau pernah bertanya, dulu semasa masih aktif di gereja, banyak sahabatnya yang beliau bikin murtad. Berapa tahun kemudian beliau kembali ke Islam, ke fitrahnya, dan sangat bahagia sekali beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya yang beliau murtadkan. Tapi sisanya masih ada 2. Saya masih punya 2 sahabat yang sampai sekarang Allah belum pertemukan. Terus gimana ya? Nanya ke saya begitu, Pak Dandi. Saya cuma bisa jawab ya, doakan saja mudah-mudahan bisa ketemu. Dan banyak-banyak istighfar. Nah, barangkali ada pengalaman Koh Dondi dulu semasa masih aktif di gereja, banyak memurtadkan orang gitu. Terus sekarang justru menjadi pendakwah Islam, berbahagia sekali, sudah berapa ratus, berapa ribu yang masuk ke dalam Islam, tapi barangkali masih ada yang tersisa nih, yang dulu pernah punya pengalaman dekat, dimurtadkan, sekarang belum ketemu. Apa kiat-kiatnya nih? Baik, Gitu. baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Saya klarifikasi Pak. Waktu saya dulu di Kristen saya nggak pernah murtadin siapa-siapa Pak. Jadi nggak punya utang. Alhamdulillah. Tapi belum lama juga ada orang begitu Pak, nanya begitu kepada saya. Ketika beliau masuk Islam, beliau dulunya di di agama lamanya dia juga pernah memurtadkan beberapa orang. Terus kemudian dia jadi merasa seperti bagaimana gitu ya. Saya bilang ketika kamu memurtadkan orang, mungkin pada waktu itu kamu berdosa, ya kan, di hadapan Allah SWT. Tapi ketika kamu bersyahadat, dosa itu udah diampuni. Ya, jadi kalau kamu masih merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan orang itu ke fitrah atau masuk ke Islam, monggo lakukan semampu kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, mungkin sudah jauh, mungkin sudah nggak ketemu, mungkin sudah lost contact dan sebagainya, ya sudah. Yang penting kita sudah mohon ampun pada Allah SWT, kita sudah masuk Islam, kita sudah diampuni. Yang penting kita menjalankan Islamnya dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban Pak, situ Pak. Ya, kalau dulu saya memurtadkan 100 orang, saya harus kembalikan 100 orang, enggak begitu sih Pak. Ya, jadi betul ya Ustaz ya. Insya Allah begitu ya. Nah, jadi bukan berarti berapapun yang dulu kita murtadkan harus kita kembalikan. Nah, karena kembali lagi tadi, Ustadz juga tadi menjelaskan di awal bahwa Nabi pun tidak bisa menjadikan pamannya masuk Islam sampai turun ayat. Jadi artinya hidayah kan mutlak milik Allah SWT, gitu Pak. Ya. Jadi ketika ada orang dulu murtad, orang Islam murtad, ya sudah. Ketika kita mau mengajak dia kembali lagi, itu urusannya udah urusan melibatkan Allah SWT lagi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, acara kita sudah selesai. Mudah-mudahan insya-Allah acara ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena waktu kita tinggal sedikit, kita tutup dulu pertemuan dengan pada saat ini bersama Ustadz Zain untuk menutup doa pada saat ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengadahkan tangan kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman ala ma akhadta bihi ilmuk wa khataka lakum صاحب كتابك رضي اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتحدث إلى دعوتك وتحدث إلى نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمدها على شهادتي في سبيلك وأعمدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذريتنا وأم محمد صلى الله عليه وسلم من النار يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفس تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.